Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada Ananda yang ada di kelas 11 Madrasah Aliyah. Hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Minggu lalu kita telah belajar tentang strategi dan kebijakan pemerintahan pada masa Daulah Utsmani. Hari ini kita akan belajar tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Ada 6 yang akan kita bahas pada materi kali ini terkait dengan kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Adapun 6 penguasa Daulah Utsmani generasi kedua ini diantaranya yaitu Muhammad I, Murad II, Muhammad II Al-Fatih, Bayazid II, Salim I, dan Sulaiman Al-Qanuni. Yang pertama, Muhammad I. Muhammad I adalah putra bungsu dari Bayazid. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya, ia mulai menyusun kekuatan kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya memecah belah yang dilakukan oleh Timur Leng. Strategi Muhammad I adalah menjamin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantium dan Venesia, dengan maksud agar kedua negeri ini tidak mengganggu kerja utamanya, yaitu mendamaikan kekhalifahan Utsmani. Berkat usahanya yang begitu gigih, Muhammad I berhasil mengangkat citra Daulah Utsmaniyah sehingga dapat bangkit kembali, yaitu dengan menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat. Sultan Muhammad I adalah sosok yang sangat cinta kedamaian dan ilmu pengetahuan. Mencintai fuqaha termasuk alasan memindahkan ibu kota dari Adrianopel ke Busra. Karena Busra sering juga disebut sebagai kota para fuqaha, Sultan Muhammad I hadir pada waktu yang tepat, di saat rakyat mendapat seorang penguasa yang sesuai dengan harapan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Pada tahun 824 Hijriah, Sultan Muhammad I meninggal dunia di kota Urnah dalam usia 43 tahun. Kemudian yang kedua, Murad II. Murad II menggantikan ayahandanya Muhammad I pada usia yang masih 18 tahun. Dia dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama. Cita-cita Sultan Murad II adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Prioritas utama perjuangannya yaitu merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil, Saloniki, Albania, Falak, dan Hongaria. Sultan Murad II membuat istana penguasa bernuansa akademis. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kegiatan keilmuan tetap berkembang pada zamannya. Dia mengirimkan sejumlah uang untuk kesejahteraan penduduk Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis sebanyak 3.500 dinar setiap tahunnya. Sultan Murad II menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 16 Muharram 855 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1451 Masehi di Adrianopel menjelang usia 47 tahun, dan sesuai dengan wasiatnya, kemudian dia dimakamkan pada hari Jumat di samping Masjid Jami' Muradia di Bursa. Kemudian yang ketiga, Muhammad II Al-Fatih. Al-Fatih adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih atau Abu Al-Khairat diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah ketika itu dia baru berumur 22 tahun. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Sejak beliau, Muhammad Al-Fatih sudah dididik oleh ulama-ulama Rabbani. Di antara gurunya adalah Muhammad bin Hamzah Al-Dimashqi Al-Rumi. Beliau lebih populer dengan sebutan Syekh Samsuddin. Di antara gurunya lagi yang lain yaitu Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani.
Konstantinopel ini merupakan salah satu kota terpenting di dunia. Kota ini dibangun pada kisaran tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium, yaitu Konstantin I. Konstantinopel memiliki letak yang sangat strategis sehingga dikatakan andai kata dunia ini sebagai kerajaan, maka Konstantinopel akan cocok untuk menjadi ibu kota kerajaan ini. Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang sangat baik. Kota Konstantinopel jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadil Ula 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi. Setelah memasuki Konstantinopel, di sana terdapat sebuah gereja Hagia Sophia atau Hagia Sophia Al-Fatih. Memasuki gereja tersebut yang digunakan sebagai tempat perlindungan terakhir para pendeta, rohib, dan masyarakat. Al-Fatih dengan kebaikan akhlaknya memberikan sikap yang bijaksana dan perlindungan kepada seluruh penduduk Konstantinopel. Setelah salib-salib, berhala, dan gambar-gambar diturunkan, Hagia Sophia dibersihkan dan kemudian dijadikan masjid bagi umat Islam. Akhirnya kota Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul atau kota Islam yang kemudian dikenal dengan nama Istanbul. Kemudian masa Bayezid II. Bayezid II menggantikan kedudukan ayahnya. Bayezid II penguasa yang tidak terlalu kuat, di mana pada masanya terjadi perselisihan dengan saudaranya yaitu Jem yang diikuti juga oleh pengikut Jem. Ketidakharmonisan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat yang sebelumnya sangat dinamis. Bayezid II sangat perhatian terhadap pembangunan dan sarana umum, takaya, zawiyah atau tempat berkhalwat para sufi. Kesejahteraan para guru atau pengajar sangat diperhatikan pada masanya. Sultan dikenal sebagai seorang pemimpin yang mencintai penduduk dua kota suci Mekah dan Madinah. Pada tanggal 18 Safar 918 Hijriah atau 25 April 1512 Masehi, Sultan Bayezid II menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Sultan Salim I. Sultan Bayezid II meninggal dalam perjalanan ke Daimutika. Jenazahnya kemudian dibawa ke Istanbul dan dikuburkan di dekat Masjid Jami yang dibangunnya. Kemudian pada masa Salim I, selama menjabat sebagai pemimpin tertinggi, Salim I membuat wajah baru dalam pemerintahan Daulah Utsmani. Di masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Salim I merupakan salah satu penguasa Utsmani yang paling berhasil dan dihormati, giat dan pekerja keras. Meski masa kekuasaannya terbilang singkat, para sejarawan sepakat bahwa Salim I telah mempersiapkan Daulah Utsmani untuk mencapai titik puncaknya pada masa putra dan penerusnya, yaitu Sulaiman Al-Qanuni. Salim I juga seorang pujangga yang menulis puisi dalam bahasa Turki dan Persia menggunakan nama Mahlas Salimi, yang kumpulan puisi Persianya masih utuh hingga saat ini. Dalam salah satu puisinya, dia menulis, "Sebuah permadani cukup besar untuk diduduki oleh dua orang sufi, tetapi dunia tidak cukup besar untuk dua orang raja." Kemudian pada masa Sulaiman Al-Qanuni, Sulaiman lahir pada tanggal 6 November 1469 Masehi di Trabzon. Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya ialah upaya penyempurnaan undang-undang Turki Utsmani. Ia tidak hanya merupakan pemimpin militer yang besar, manusia dari pedang seperti ayah dan kakeknya, tetapi juga merupakan manusia dari pena. Sulaiman Al-Qanuni merupakan legislator ulung, berdiri di depan mata rakyatnya sebagai penguasa berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati. Sulaiman I diberi gelar Al-Qanuni
atau pembuat undang-undang karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani dan tentunya yang paling lama memerintah. Kitab undang-undang itu diberi nama Multaqa al-Abrar atau Multaqul Abhur atau disebut sebagai muara segala samudra. Ketika hukum konun mencapai bentuk akhirnya, undang-undang tersebut dikenal sebagai Konun Utsmani. Undang-undang tersebut diterapkan selama lebih dari 300 tahun. Sulaiman Al-Qanuni melakukan pembangunan yang fenomenal. Pembangunan Masjid Sulaiman, 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah takiyah atau tempat memberi makan fakir miskin, 7 jembatan, 33 istana, 18 pesanggerahan, 5 museum, dan 33 permandian umum. Dalam sebuah dokumen yang dibuat pada tahun 1526, terdapat 40 kelompok seniman yang lebih dari 600 anggota. Seniman yang bekerja di istana meliputi pelukis, penjilid buku, penjahit pakaian dari bulu, pengrajin perhiasan, dan penempa emas. Istanbul menjadi pusat kesenian visual, musik, penulisan, serta filsafat. Ini adalah periode yang paling kreatif dalam sejarah Daulah Utsmani. Daulah Utsmani pada saat itu telah menjadi kekuatan yang disegani oleh dunia. Penaklukan yang dilakukan Sulaiman Al-Qanuni menyebabkan kesultanan menguasai kota-kota besar Islam seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, dan Baghdad. Sebagian besar di Balkan, sebagian besar lainnya ada di Afrika Utara. Nah, bagaimanapun juga, pemerintahan pada masa Sulaiman Al-Qanuni ini merupakan representasi puncak kejayaan politik Daulah Utsmani dan puncak keemasan pemerintahan Utsmani yang menjangkau sampai 3 benua. Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat pada tanggal 5 September 1566 Masehi. Hari itu adalah hari yang penuh duka cita. Umat Islam merasakan kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam. Baik, itulah tadi materi kita pada hari ini. Apabila ada yang kurang difahami, silahkan dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.